wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sujiantono dengan NIM E100-200-124. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai kondisi geologi wilayah saya, yaitu Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah dan memiliki berbagai macam keunikan. Kabupaten ini juga salah satu kabupaten yang memiliki wilayah daerah Gunung Merapi di bagian barat. Kelerengan bentuk muka bumi memperlihatkan perbedaan yang relatif tinggi, adanya bukit, gunung, lembah, sungai, dan lain-lain tentang alam, sehingga menghasilkan pengukuran topografi menunjukkan dua unsur yang penting, yaitu kemiringan lereng dan ketinggian keadaan umum topografi. Untuk suatu wilayah dapat menunjukkan pada karakteristik suatu wilayah yang terdiri dari dataran dan perairan. Di Kabupaten Magelang dikelilingi oleh beberapa pegunungan dan gunung lainnya, sehingga jenis bentuk arsitektur kerak buminya beragam. Dapat disimpulkan, wilayah Kabupaten Magelang secara umum merupakan dataran tinggi yang berbentuk basin atau cekungan, dengan dikelilingi gunung-gunung yaitu Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, dan pegunungan menoreh, serta dua sungai besar yang mengalir di tengahnya, yaitu Sungai Rogo dan Elo, dengan beberapa cabang anak sungainya yang bermata air di lereng gunung-gunung tersebut. Topografi datar seluas 8.599 hektar, bergelombang 47.784 hektar, curam 41.037 hektar, dan sangat curam 14.155 hektar. Ketinggian wilayah antara 153 sampai 3.065 meter di atas permukaan laut. Ketinggian rata-ratanya 360 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Magelang memiliki luas 1085,73 km persegi atau sekitar 3,34% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kajoran yang memiliki 83,41 km persegi. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Luar dengan luas hanya 22,44 km persegi. Berikut ini adalah paparan lokasi dari bentuk yang dapat ditemui di Kabupaten Magelang. Yang pertama, dengan bentuk dataran tinggi. Daerah ini meliputi daerah Dukun, Sawangan, Pakis, Rumbung, Ngablak, Gerabak, Kaliangkrek, Kajoran, dan Lindusari. Wilayah tersebut berada di dataran tinggi karena posisi wilayahnya yang ada di kaki gunung mulai Merapi, Merbabu, Sumbing. Proses ini pembentukannya wilayah dataran tinggi adalah karena aktivitas vulkanik dan struktural dari gunung tersebut. Daerah seperti ini biasanya digunakan untuk pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kedua adalah daerah dengan bentuk dataran rendah. Daerah ini meliputi Kecamatan Secang, Badongan, Tegalrejo, Candimulyo, Tempuran, Salaman, Mertoyudan, Mungkit, Muntilan, dan Salam. Wilayah ini berada di daerah dataran rendah karena posisinya yang berada di area datar dan jarang ditemui tanjakan-tanjakan tajam. Proses dari pembentukan wilayah ini adalah aktivitas struktural dan antropogenik. Daerah seperti ini biasanya digunakan untuk daerah pemukiman dan industri. Meskipun tetap ada area pertanian, tapi hasilnya tidak sebagus seperti daerah yang berada di dataran tinggi. Ketiga adalah bentuk pegunungan.
Daerah ini meliputi Kecamatan Luar, Borobudur yang ada di lintasan Pegunungan Menoreh. Wilayah ini berada di pegunungan yang memiliki ciri-ciri mirip dengan dataran tinggi. Proses pembentukan wilayah ini adalah karena aktivitas struktural. Biasanya daerah ini berpotensi untuk perkebunan, pertanian, dan peternakan, serta pariwisata alam. Keempat adalah daerah dengan bentuk sungai. Daerah ini hampir meliputi seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Magelang karena semua gunung menjadi hulu dan sungai-sungai tersebut. Sungai di daerah Magelang memiliki pola yang beratur dan berkelok. Sungai tersebut biasanya digunakan untuk irigasi dan tak sedikit pula untuk kebutuhan rumah. Proses dari pembentukan wilayah ini adalah aktivitas fluvial. Biasanya daerah bersungai digunakan untuk pertanian dan perikanan. Kelima adalah daerah dengan bentuk lembah. Daerah ini dapat ditemui di wilayah Kecamatan Bumbung, yaitu lembah antara Gunung Merapi dan Kaliurang. Daerah tersebut dapat terbentuk karena proses aktivitas struktural, vulkanik, dan fluvial. Berikutnya adalah tentang struktur geologi di daerah Magelang. Di daerah Pulau Jawa, khususnya Kabupaten Magelang, struktur geologinya memiliki pola yang teratur. Magelang merupakan suatu kompleks sejarah penurunan batu basin, penseran, perlipatan, dan vulkanisme. Pengaruh stress resisme dari waktu ke waktu, Kabupaten Magelang dibagi menjadi barat daya, yaitu Salaman, dan Borobudur bagian selatan, tersusun dari batuan breksi, andesit, dasit, tufa lapili, aglomerat, dan lava andesit yang merupakan bagian formasi andesit tua. Batuan dari gunung berapi yang di sekelilingnya wilayah merupakan unsur batuan yang membentuk dataran. Magelang merupakan tanah endapan aluvial yang subur. Sementara itu, Kabupaten Magelang di bagian tengah merupakan tanah endapan atau aluvial yang merupakan lapukan dari batuan indunya. Sedangkan di lereng dan kaki gunung merupakan tanah endapan vulkanis. Dengan begitu, dapat disimpulkan rata-rata di daerah Magelang dan sekitarnya seperti Semarang, Jogja, dan Boyolali, gerakan tanahnya disusun oleh batuan vulkanik. Walaupun ada juga yang berupa pasir, lengkungan, aluvial, dan lainnya. Dilihat dari rata-rata keadaan daerah Kabupaten Magelang, struktur geologinya sebagian besar masuk ke dalam struktur geologi primer. Karena apabila digali, tanahnya berupa bidang yang berlapis-lapis. Selain itu, juga memiliki ciri lapisan, ada perubahan besar bulir dari dasar ke atas. Batuan bentuk vulkanik atau batuan beku tersebut terjadi karena aktivitas gunung berapi, hasil dari bekuan magma dan erupsi Gunung Merapi. Gunung berapi yang masih aktif dan besar yaitu Gunung Merapi. Sehingga akibat erupsi dari gunung tersebut, sebagian besar wilayah yang di daerah Gunung Merapi, tidak hanya Magelang, memiliki struktur geologi batuan vulkanik. Selain itu, di daerah Magelang ada juga jenis batuan sedimen atau pelapukan yang diangkut air dan menuju ke tempat yang lebih rendah dan membentuk batu. Biasanya berada di pesisir sungai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.